Di tengah modernisasi kota Bekasi yang cukup pesat, ternyata Bekasi masih menyimpan kehidupan budaya. Tradisi yang masih terjaga kesakralannya. Identitas wilayah menjadi ruh bagi peradaban daerah yang mengakar. Identitas wilayah yang mengakar di kota Bekasi, salah satunya ada di Kampung Kranggan. Jika ditelusuri Kampung Kranggan ini banyak menyimpan keunikan tradisi yang masih berjalan hingga saat ini seperti babaritan dan ngarak kebo bule. Kebudayaan yang melekat kental membuat Kranggan mendapatkan gelar Kampung Budaya. Kita tahu bahwa budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budidaya itu, budi itu udah cipta karsa manusia yang mencakup segala aspek kehidupan. Jadi sampai dengan sekarang masyarakat Kranggan masih melaksanakan budaya peninggalan leluhurnya atau karhun, disebut kampung adat Kranggan. Adat adalah segala sesuatu yang sifatnya adat, berasal dari warisan nenek moyang. Sampai sekarang masih tetap dilestarikan. Ya. Dulu waktu zaman saya masih remaja, tahun 70-an, itu 100% rumah di Kranggan panggung. Kemudian mulai tahun 70-an, itu mulai terkikis. Tidak terasa satu dan sekarang tinggal hanya beberapa puluh unit di Kranggan masih ada, masih dilestarikan, masih ditempatin. Sebagian masih udah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Kranggan yang terletak di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi ini, masih memeluk aspek-aspek budaya peninggalan leluhur. Masyarakat yang berada di Kranggan, secara etnis dikategorikan sebagai masyarakat Sunda. Tetapi dalam prosesnya mereka beradaptasi dengan kebudayaan Betawi. Masyarakat Kampung Kranggan sampai saat ini masih taat menjaga dan menghidupkan tradisi leluhur mereka. Tradisi yang masih dilaksanakan di masyarakat Kranggan, bagi warga masyarakat Kranggan menggunakan kalender, dipergunakan oleh masyarakat itu sendiri untuk perhitungan kehidupan sehari-hari. Misalnya ada tahun alif, ada bulan hafid, itu pada bulan-bulan tertentu, pada tahun tertentu itu ada acara khusus. Perhitungan itu digunakan oleh masyarakat Kranggan terutama bagi kehidupan. Misalnya tahun alif, masyarakat Kranggan tidak ada yang membangun rumah, atau tidak, satu tahun tidak ada yang hajatan. Itu berdasarkan patokan tahun atau kalender yang digunakan oleh masyarakat Kranggan yang disebut kalender tahun Saka. Menjaga kelestarian budaya leluhur, demikian pedoman hidup yang dipegang teguh masyarakat asli kampung ini. Salah satu tradisi yang dilangsungkan secara periodik oleh warga Kampung Kranggan adalah babaritan, sebuah prosesi upacara syukuran dan penghormatan kepada leluhur, langit dan bumi, serta Sang Pencipta. Babarit adalah salah satu acara budaya masih eksis dilaksanakan di Kampung Adat Kranggan. Dilaksanakan tiap bulan Sura, bulan Hafid, Maulid ada juga ya, tapi tidak semua. Itu dia dalam satu bulan itu dia diadakan tiap hari Jumat tengah hari. Nah, babarit itu sendiri berasal dari kata bahasa Sunda yang artinya ngababarkeun ririwit, artinya menghilangkan kesusahan. Tujuannya adalah dalam rangka syukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat di situ sudah diberikan kecukupan sandang pangan, keselamatan, kedamaian, ketentraman dan lain sebagainya. Itu syukuran supaya ke depan bisa lebih dari itu lagi. Ngarak kebo bule adalah salah satu acara babarit ya yang dilaksanakan selama 8 tahun sekali. Disebut satu windu satu kali.
Ngarak kerbau bule biasanya itu diawali dengan pemotongan kerbau bule. Dan setelah itu dimakan bersama-sama. Konsistensi masyarakat Kranggan dalam mempertahankan tradisi lokal perlu diapresiasi. Pemerintah Kota Bekasi pun turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal ini. Dinas Pariwisata sangat antusias sekali terhadap keberadaan kampung adat yang ada di Kranggan. Kenapa? Kranggan ini merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih melestarikan dan masih melaksanakan kebiasaan-kebiasaan adat di masyarakat itu, seperti adanya babaritan dan lain-lain. Itu merupakan budaya yang perlu dilestarikan. Dan kalau kampung adat Kranggan ini bisa dilestarikan, itu menjadi salah satu potensi wisata budaya yang ada di Kota Bekasi yang perlu kita pasarkan dan mungkin bisa dikembangkan ke depannya. Selain dikenal sebagai kampung budaya, Kranggan mempunyai beberapa wisata yang berpotensi sebagai cagar budaya. Salah satunya adalah Sumur Hulu Cai. Sumur ini terkenal di kalangan warga Bekasi. Warga berbondong mengunjungi tempat wisata tersebut untuk melakukan wisata religi atau hanya sekedar menikmati suasana sekitar sumur yang masih sangat asri. Ada beberapa lokasi yang ada di Kota Bekasi ini yang menjadi lokasi diperkirakan sebagai cagar budaya, karena belum ditetapkan dengan keputusan wali kota untuk cagar budayanya. Seperti di Kranggan tadi juga cagar budaya. Kemudian ada sumur-sumur yang ada di wilayah selatan, bagian selatan wilayah Kota Bekasi juga ada sebagai potensi cagar budaya. Tetapi karena memang belum ditetap dalam bentuk keputusan sebagai cagar budaya, itu kita masih meyakini sebagai objek wisata nantinya kalau memang bisa memenuhi persyaratan untuk dijadikan cagar budaya dan dikembangkan secara persyaratan cagar budaya, tentunya akan sangat baik sekali. Harapan saya untuk generasi muda, budaya tidak hanya untuk para kaum tua atau para kokolot, tetapi untuk diketahui oleh para generasi muda, kaum milenial, dan para mahasiswa untuk diketahui dan dikembangkan atau dilestarikan paling tidak. Karena budaya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Kita tanpa budaya, tanpa akar budaya, maka kita tidak punya jati diri. Guna melestarikan budaya yang ada di Kota Bekasi ini, saya mengajak generasi muda sebagai generasi penerus dan yang akan melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di Kota Bekasi untuk ikut bersama-sama melestarikan budaya lokal Kota Bekasi ini. Karena budaya lokal ini bukan hanya milik orang tua, tetapi harus dikembangkan oleh generasi milenial. Walaupun dengan teknologi yang canggih, ini budaya-budaya lokal ini agak sedikit dikombinasi atau dimodernisasikan, tetapi tetap saja kita berharap generasi muda dapat melestarikan budaya lokal Kota Bekasi. Kemudian harapan pada pemerintah, tolong perhatikan yang berkaitan dengan peninggalan budaya. Misalnya ada situs, ya, sumur-sumur tua, ada situs makam tua, ada warisan budaya tak benda, misalnya kesenian, ada pakaian adat, banyak lagi seni-seni yang di Kranggan yang sudah hampir punah. Itu perlu ada niat yang tulus, yang sungguh-sungguh untuk melestarikan budaya kita. Destinasi kuliner yang ada di Kota Bekasi sangat beragam. Kali ini kami akan menyambangi salah satu penjual makanan khas Bekasi. Rumah makan ini terletak di daerah Mustika Jaya, Bekasi. Rumah makan ini menghadirkan banyak pilihan menu, salah satu menu andalan yang dijual adalah sayur gabus pucung. Sayur gabus pucung merupakan makanan khas Bekasi. Makanan ini tidak asing bagi warga Betawi yang tinggal di Bekasi.
Makanan dengan bahan utama ikan gabus ini dimasak dengan bahan campuran seperti kluwek, bawang merah, jahe, kunyit, cabai rawit, daun salam, dan daun serai. Bumbu tersebut dimasukkan ke dalam panci yang telah diisi air mendidih. Setelah bahan tercampur, ikan gabus satu persatu dimasukkan. Tidak butuh waktu lama, sayur gabus pucung ini sudah bisa disantap dengan nasi hangat. Ternyata sayur gabus pucung ini memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh. Kuliner ini memiliki kandungan gizi, mulai dari protein, albumin, omega 3, zat besi, fosfor, kalsium, vitamin A, vitamin B1, dan memiliki kandung air. Protein yang ada pada ikan gabus 25% lebih tinggi dibandingkan ikan lainnya. Kota Bekasi ini domain ada berupa daerah yang merupakan banyak rawa-rawa di mana berkembang biaklah ikan gabus di sana, sehingga untuk memperoleh ikan gabus sebagai konsumsi makanan itu bisa mudah didapat. Kemudian makanan ini dikenal sejak tahun 1980-an di Kota Bekasi dan mulai dikembangkan, mulai disosialisasikan. Mungkin kalau dulu orang-orang tua memanfaatkannya sebagai makanan biasa-biasa saja untuk konsumsi kesehatan, tetapi berkembangnya pucung gabus atau gabus pucung ini sering dibawa atau sebagai hantaran bagi anak muda kepada orang tua atau pada acara-acara adat istiadat warga masyarakat Kota Bekasi. Tidak ingin kuliner ini redup, pemerintah Kota Bekasi gencar memperkenalkan kuliner khas ke masyarakat luas dengan berbagai macam cara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berupaya untuk memperkenalkan dan melestarikan gabus pucung agar lebih dikenal tidak hanya oleh masyarakat Kota Bekasi tetapi bisa oleh masyarakat luar Kota Bekasi, bahkan kalau mungkin ke tingkat nasional ataupun internasional. Upaya-upaya yang kita sudah laksanakan adalah dengan menggandeng pelaku usaha gabus pucung agar bisa menampilkan gabus pucung di area-area tempat-tempat destinasi wisata yang ada dikunjungi masyarakat baik lokal maupun luar daerah. Kita memperkenalkan gabus pucung ini di tingkat yang lebih menengah ke atas, yaitu melalui hotel dan restoran yang ada di Kota Bekasi. Kedepan kita mengajak hotel dan restoran ini bisa menyajikan gabus pucung sebagai salah satu menu makanan bagi pengunjung hotel yang datang atau menginap di Kota Bekasi.